As desperate people pour onto the runway trying to flee the country in what can only be described as a chaotic exodus. Now, people are literally... Amerika Serikat secara resmi mulai menarik pasukan dari Afghanistan, mengakhiri perang selamanya. Pasukan Amerika Serikat dan NATO telah berada di Afghanistan selama hampir 20 tahun. Namun, penarikan yang dijadwalkan pada 11 September terjadi di tengah meningkatnya kekerasan di Afghanistan. Dengan pasukan keamanan Afghanistan meningkatkan peringatan tentang serangan balasan. Di bawah perjanjian 2020 yang ditandatangani antara Taliban dan Donald Trump, pasukan asing pergi pada 1 Mei, sementara Taliban mencegah serangan gencar dari pasukan internasional. Para pejabat mengatakan kepada Reuters bahwa Taliban melindungi pangkalan militer berat dari kelompok-kelompok militer yang bersaing. Namun, ini tidak menghentikan serangan Taliban terhadap pasukan dan warga sipil Afghanistan. Pada bulan April, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan beberapa pasukan akan tinggal hingga 11 September 2021. Peringatan 20 tahun serangan 11 September dengan alasan situasi keamanan. Presiden AS Joe Biden percaya bahwa penarikan AS dibenarkan karena militer AS telah memastikan negara itu tidak lagi menjadi basis bagi ekstremis asing untuk berkomplot melawan Barat. Presiden Afghanistan Ashraf Ghani juga mengatakan pasukan pemerintah sepenuhnya mampu menahan pemberontakan. Dia berpendapat bahwa penarikan pasukan AS dan NATO akan menghilangkan alasan Taliban untuk berperang, dengan mengatakan kepada Taliban, siapa yang kamu bunuh, apa yang kamu hancurkan. Dalih kamu untuk memerangi orang asing sekarang sudah berakhir. Serangan AS ke Afghanistan sesungguhnya merupakan kulminasi dari keyakinan Bush bahwa kebijakan luar negeri AS harus lebih agresif. Serangan 9/11 sesungguhnya hanya merupakan tragedi yang memperluas langkah Bush untuk menerapkan idealismenya. Melalui serangan teror itu, Bush tidak memiliki banyak perlawanan dari pihak oposisi di Kongres AS sebab stigma negatif terhadap teror masih mendera publik AS. Pasalnya, dalam pidato deklarasi perang Bush di mana ia mengumumkan secara resmi serangan AS ke Afghanistan, sang presiden memberikan porsi khusus untuk hal tersebut. Sebelumnya, Bush menegaskan bahwa perang mereka adalah perang terhadap teroris, bukan Islam, dalam pidato di hadapan Kongres pada 21 September 2001. Kini, 17 tahun setelah AS menyerang Afghanistan, serangan teror menjadi lebih jamak dan para pelakunya semakin menyebar. Situasi ini jauh dari apa yang dijanjikan Bush pada 2001, bahwa perdamaian dan kebebasan akan menang. Pada akhirnya, tidak ada kebaikan dalam perang yang tak jelas kapan akan berakhir. Pada 7 Oktober 2001 silam, Amerika Serikat menginvasi Afghanistan untuk membalas serangan teroris pada 11 September yang diorkestrasi oleh Al-Qaeda. Tujuan utama invasi ini adalah untuk memburu Osama bin Laden dan menghukum Taliban karena telah menyediakan tempat yang aman bagi pemimpin Al-Qaeda. Bagi banyak warga Afghanistan, invasi Amerika Serikat ini membawa dampak positif. Invasi yang dipimpin oleh Amerika Serikat ini juga membawa perubahan dengan mendorong perekonomian Afghanistan. Sistem kesehatan, pendidikan, dan kualitas hidup secara umum meningkat di kota-kota besar. Bahkan pekerjaan rekonstruksi dan pembangunan mulai berjalan. Saat Taliban memasuki ibu kota, sebuah helikopter besar milik militer Chinwok Amerika Serikat mengevakuasi warganya dari kedutaan Amerika Serikat pada 15 Agustus 2001 di Kabul. Jerman juga mengirim 2 helikopter yang lebih kecil untuk membantu proses evakuasi. Namun optimisme ini tidak bertahan lama. Pada 2003, Amerika Serikat terlibat dalam perang Irak, berharap bahwa pemerintahan Karzai dan dukungan dari pasukan Barat dapat memadamkan pemberontakan dan menempatkan Afghanistan di jalur kemajuan. Pada saat-saat kritis di dalam perjuangan untuk Afghanistan, pemerintahan Bush mengalihkan sumber daya intelijen dan rekonstruksi ke Irak, termasuk tim elit CIA dan unit pasukan khusus yang terlibat dalam pencarian teroris. Awal dari War on Terror serangan Amerika Serikat ke Afghanistan. Dalam serangan yang dikenal dengan nama 19 itu, 3 pesawat komersial yang dibajak teroris meluluhlantahkan 2 menara kembar World Trade Center, sekaligus nyaris menghancurkan Pentagon. Sering dengan dilontarkan ucapan bahas Afghanistan resmi menjadi medan tempur antara Amerika Serikat dengan Taliban serta Al-Qaeda di bawah panji Operation Enduring Freedom, merupakan bentuk nyata dari pernyataan War on Terror atau perang terhadap teror yang diserukan Amerika Serikat untuk secara proaktif melibas terorisme dari muka bumi.
Afghanistan menjadi korban semata-mata karena Badan Intelijen Amerika Serikat mengklaim adanya keterkaitan antara serangan 9 September dengan Al-Qaeda, grup yang berada di bawah naungan Taliban. Operasi itu diluncurkan untuk membuat Taliban berhenti menyediakan tempat berlindung yang aman bagi Al-Qaeda sekaligus sebagai upaya untuk menghentikan Al-Qaeda sendiri yang menggunakan administrasi Bush. Yakin mereka memiliki bukti yang cukup kuat bahwa Al-Qaeda lah yang terlibat. Hal itu dikatakan Bush ketika ia menyampaikan pidatonya di hadapan Kongres Amerika Serikat pada 21 September 2001. Apa yang dikatakan Bush bukan omong kosong. Meski demikian, sejumlah orang neokonservatif dalam administrasi Bush mengatakan bahwa peringatan CIA itu hanya sebuah gertakan. Mereka berpendapat Osama sesungguhnya berpura-pura akan menyerang Amerika Serikat hanya untuk mengalihkan perhatian negara adidaya itu dari Saddam Hussein, orang yang mereka anggap sebagai ancaman yang lebih besar. Salah satu kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat dalam kepentingannya terhadap ekonomi politik di Timur Tengah yang merupakan mempertahankan akses strategis minyak sebagai konsumsi pribadi dan kepentingan negara yang beraliansi dengan Amerika Serikat. Negara kapitalis tersebut menjadikan minyak sebagai salah satu sandaran perekonomian yang terbesar. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menggambarkan Semenanjung Arab sebagai suatu sumber besar bagi kekuasaan strategis dan hadiah material terbesar dalam sejarah dunia. Pandangan tersebut membuat Amerika Serikat sadar akan kendali terhadap minyak di kawasan Timur Tengah sebagai sarana untuk mengendalikan dunia dan mempertahankan peradaban mereka. Dalam kaitannya dengan Afghanistan, Amerika Serikat memiliki kepentingan terhadap pemasangan pipa migas yang melewati wilayah tersebut. Letak geografis Afghanistan dirasa penting karena negara tersebut dapat menyalurkan kekayaan alam negara-negara Timur Tengah, terutama minyaknya ke pasar dunia melalui Pakistan. Keinginan tersebut menjadi semakin besar hingga terjadilah peristiwa 11 September 2001 yang mengubah hubungan politik Amerika Serikat dan Afghanistan. Peristiwa yang kemudian dikenal dengan nama 9/11 itu merupakan aksi dari beberapa teroris yang berhasil membajak pesawat komersial dan menabrakkan pesawat tersebut ke gedung WTC dan gedung Pentagon. Hanya dalam waktu singkat, para pejabat Amerika Serikat dan Presiden Bush menuduh organisasi Al-Qaeda yang diketuai oleh Osama bin Laden sebagai aktor yang bertanggung jawab atas serangan tersebut meskipun dengan data-data yang kurang valid. Pasalnya, di tahun 2001, negosiasi antara pemerintah Amerika Serikat dengan Taliban berujung pada kegagalan ketika Taliban menolak untuk dipasangnya jalur pipa minyak yang melewati Afghanistan untuk kepentingan bisnis dari Amerika Serikat. Oleh karena itu, Departemen Keamanan Amerika Serikat menyusun strategi baru untuk menggantikan pemerintahan Taliban menjadi pemerintahan yang pro-Washington. Hal ini dapat diterima apabila Amerika Serikat melakukan agresi militernya ke Afghanistan dengan alasan untuk memerangi terorisme dan menangkap Osama bin Laden. Pemimpin dunia dan DKBP menjadi sepakat untuk mendukung Amerika dikarenakan terorisme ini merupakan masalah juga bagi seluruh negara. Namun hal ini akan berbeda apabila Amerika Serikat menyatakan alasan yang sebenarnya dari penyerangannya terhadap Afghanistan. Kepentingan nasional Amerika Serikat selanjutnya adalah untuk mempertahankan eksistensi Israel. Sejak pengumuman kemerdekaannya pada tanggal 14 Mei 1948, Amerika Serikat dan Inggris menjadi pelopor utama dalam pembentukan negara tersebut melalui Deklarasi Balfour. Desakan warga Yahudi dan banyaknya tokoh besar Yahudi di Amerika Serikat yang mendukung pengungsian besar-besaran orang Yahudi dari Eropa ke Palestina memaksa Amerika untuk bertindak. Meskipun Afghanistan tidak terlibat langsung dengan pembentukan negara tersebut, eksistensi Israel di Timur Tengah juga menjadi ancaman bagi Afghanistan. Kepentingan nasional yang terakhir, yang tidak kalah penting adalah stabilitas kawasan khususnya keamanan dan perdamaian di Timur Tengah. AS berpendapat bahwa kawasan Timur Tengah merupakan kawasan yang harus dijaga dan dipelihara stabilitasnya. Hal ini dikarenakan bahwa kawasan yang stabil akan memberikan dampak positif bagi liberalisasi politik, ekonomi, pendidikan, dan agama di kawasan Timur Tengah. Selain itu, kawasan tersebut juga merupakan sumber minyak dan pasar yang potensial bagi AS dan negara-negara barat. Sumber minyak dan pasar sendiri menjadi hal yang sangat vital bagi perekonomian Amerika Serikat. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, AS akan berupaya mati-matian mempertahankan kepentingan nasionalnya di Timur Tengah. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang faktor-faktor penarikan pasukan oleh Amerika Serikat di Afghanistan.
Faktor yang menyebabkan adanya penarikan yaitu faktor internasional yang menjadikan latar belakang kebijakan Amerika Serikat melakukan penarikan pasukan di Afghanistan. Faktor internasional yang menjadikan latar belakang dari kebijakan Amerika Serikat menarik pasukan yaitu adanya kekerasan yang terus berlangsung. Penarikan pasukan Amerika Serikat dimulai dengan latar belakang bentrokan sengit antara Taliban dengan pasukan pemerintah Afghanistan. Dengan tidak adanya kesepakatan damai. Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, mengatakan penarikan Amerika Serikat dibenarkan karena pasukan Amerika Serikat telah memastikan negara itu tidak dapat lagi menjadi pangkalan bagi ekstremis asing untuk berkomplot melawan Barat. Presiden Afghanistan, yaitu Ashraf Ghani, juga mengatakan pasukan pemerintah sepenuhnya mampu menahan pemberontak. Selanjutnya yaitu Amerika Serikat tidak punya lagi kepentingan sebab tujuan mereka sudah tercapai. Yang pertama adalah mengenyahkan sang pemimpin Al-Qaeda, Osama bin Laden, dan yang kedua yaitu mengerus kapasitas Al-Qaeda sehingga tak lagi berdaya untuk melancarkan serangan sampai ke daratan Paman Sam. Selain itu, alasan lain penarikan pasukan adalah rakyat Afghanistan dipandang berhak dan bertanggung jawab untuk memutuskan masa depannya serta bagaimana mereka menjalankan negaranya. Di masa Donald Trump, pemulangan sisa pasukan menjadi salah satu agenda Amerika Serikat di Timur Tengah. Melalui perjanjian 29 Februari 2020, Amerika Serikat setuju untuk menarik mundur seluruh pasukannya dan koalisi selambat-lambatnya 1 Mei 2021. Mahalnya biaya perang dengan Taliban. Invasi Amerika Serikat ke Afghanistan menelan biaya yang sangat tinggi. Pada tahun 2010 sampai 2012, ketika tentara Amerika Serikat di Afghanistan berjumlah 100.000 pasukan lebih, biaya perang meningkat sangat tajam, jadi hampir 100 miliar dolar Amerika Serikat per tahun. Menurut angka pemerintah Amerika Serikat, ketika militer Amerika Serikat mengalihkan fokusnya dari operasi ofensif dan lebih berkonsentrasi pada pelatihan pasukan Afghanistan, biayanya menurun tajam. Pada tahun 2018, pengeluaran tahunannya pun sekitar 45 miliar dolar. Dan seorang pejabat senior Pentagon mengatakan kepada Kongres Amerika Serikat, menurut Kementerian Pertahanan Amerika Serikat, total pengeluaran militer di Afghanistan dari Oktober 2021 hingga September 2019 mencapai 778 miliar dolar Amerika Serikat.